juga kalau kita ngerjain tugas 4 orang, tapi gaji kita masih tetap. Iya, dan parahnya deadline-nya makin ketat. Aku hari ini ada meeting sama klien, terus tugas yang kemarin juga belum selesai. Kemarin juga aku bawa tugas sampai ke rumah. Aku tahu aku masih junior yang harus bantu-bantu, tapi ini yang kerjain fullnya aku dari awal. Aku ngerasa kita dipaksa kuat tanpa ada penghargaan sih. Kita perlu ngomong, karena ini bukan soal uang, tapi soal penghargaan dan apresiasi ke kita juga. Kalau gitu kita harus bilang ke siapa ya? HR. Iya, kita bilang ke Bu Amelia, tapi kita harus nyiapin data, alasan yang kuat, dan usulan yang masuk akal, gak cuma alasan doang. Oke deh. Kalau gitu, kita bikin strategi aja. Karena kamu senior, mungkin kamu bisa minta naikin gaji kamu sekitar 15%. Aku 10%. Oke, tapi kita harus siap buat ditawar juga. Targetnya kita naikin dikit, tapi kita juga kasih ruang buat kompromi. Kalau misalkan ditawar, kamu nerima berapa persen? 12%, kamu berapa? 8% aja deh. Oke, pas. Kita mulai dari atas, kasih argumen tentang workload, terus lembur, sama proyek besar. Terus, tapi kita juga soal ngeluh, kita juga harus tegas. Iya, kita juga harus nunjukin kerja keras kita, bukan cuma pengen gajinya naik. Benar, sekarang kita siapin datanya yuk. Yuk. Halo, selamat pagi. Rahim dan Salwa, silakan duduk. Saya sudah membaca permintaan kalian meeting pada hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Amel. Di sini kami akan membahas mengenai kompensasi. Kami rasa setelah ada rekan kerja kami yang resign, beban kerja kita makin tinggi dan tidak ada penyesuaian antara struktur maupun finansial yang ada. Benar Bu, kita juga sudah bekerja keras, tapi saya rasa ini sudah melebihi kapasitas saya sebagai junior. Bahkan saya sering lembur tanpa adanya tambahan insentif. Saya tidak menutup mata tentang beban kerja kalian. Tetapi seperti yang kalian ketahui bahwa perusahaan kita sedang berada di masa pemulihan. Semua tim sedang melakukan efisiensi. Justru karena kami paham situasi, kami tetap bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab kami. Tapi kalau tidak ada apresiasi, rasanya nggak adil, Bu. Kalian tahu gak, tahun kemarin aja tim dari perusahaan kita ada yang kerjanya double. Tapi mereka nggak pernah tuh minta negosiasi tentang gaji. Saya khawatir ini cuma presiden saja. Bu Amelia, kita bukan hanya ingin menekan ataupun melanggar aturan, tapi kita hanya ingin menyuarakan apa yang kita rasakan. Selain itu juga, kita tidak ingin membandingkan diri kami dengan divisi lain. Kami hanya ingin keadilan untuk diri sendiri dan pekerjaan yang telah kami lakukan. Ini bukan soal minta lebih, tapi soal menyamakan antara beban kerja yang kami pikul dengan kompensasi yang ada. Saya sendiri meminta kenaikan 15% dan Salwa meminta kenaikan 10%. Kami rasa angka ini udah cukup fair untuk beban kerja yang kami pikul. 10% dan 15% itu, saya rasa itu angka yang tinggi di tengah kondisi perusahaan kita yang sekarang. Saya tidak yakin untuk menaikkan harga seperti itu ke direktur. Kalau boleh jujur Bu, kita juga sedang memikirkan untuk opsi lain, tapi sebelum ke langkah itu, kita hanya ingin bicara baik-baik dan mencari solusi dari dalam. Wah, tapi saya tidak setuju hari ini. Saya bisa menawarkan 8% untuk Rahima, 5% untuk Salwa. Tetapi tidak langsung disetujui hari ini, harus menunggu ACC oleh manajemen minggu depan. Baik Bu, terima kasih atas apresiasi dan tawarannya, tapi rasanya di angka segitu masih kurang dari ekspektasi kami berdua. Bolehkah kami berdua diskusi terlebih dahulu untuk menentukan jawabannya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bu. 5%, kayak nggak dihargai aja. Iya, jauh banget dari target kita. Kita harus kompromi tapi harus tegas juga. Aku bakal coba taikin ke 12%, yang kamu 8%. Itu udah cukup profesional banget. Setuju, kalau misalnya masih ditolak, kita minta revisi ulang di bulan ketiga, atau enggak, kita bikin kesepakatan aja. Oke. Baik Bu Amelia, kami menghargai tanggapan Ibu, tapi setelah kami kompromi, saya akan meminta di angka 12% dan Salwa di 8%. Dan kami juga siap dievaluasi setiap 4 bulan. Kami juga berkomitmen untuk mencapai target dan tetap menjaga kualitas pekerjaan kita. Baik, saya rasa itu penawaran yang cukup masuk akal. Saya setuju. Tetapi dengan syarat, performa kerja kalian harus tetap tinggi dan saya akan mereview 4 bulan ke depan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal mencari titik tengah yang saling menghargai. Jika kamu berada di posisi seperti Rahimah dan Salwa, jangan takut bicara. Asalkan ada data, logika, dan sikap yang profesional, suara kamu layak didengar.